Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nedaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 September 2022, Sabtu Pekan Biasa ke-23, disusun dan dibawakan oleh Frater Iwat Mara SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengenal Diri Sebagai Rupa Allah. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memberi dua wejangan kepada para pendengarnya, terutama para muridnya. Pertama, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Kedua, Yesus mengumpamakan sekaligus membuat perbandingan antara orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan orang yang mendengarkan sabdanya tetapi tidak melakukannya. Perumpamaan ini dilukiskan Yesus dengan seseorang yang mendirikan rumah dan meletakkan dasarnya di atas batu, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh air bah dan banjir. Dan orang yang mendengarkan sabdanya tapi tidak melaksanakannya diumpamakan dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, sehingga ketika banjir datang, rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dua wejangan Yesus di atas sebenarnya mau menjelaskan
dasar atau asal manusia itu sendiri. Yesus ingin mengingatkan orang banyak bahwa mereka hendaknya menyadari diri sebagai rupa Allah, sehingga segala sesuatu yang mereka ucapkan dan lakukan dapat sesuai atau seturut kehendak Allah. Jika kesadaran seperti itu tidak ada dalam hati mereka, maka yang mereka tampilkan tidak semuanya berasal dari Allah. Bisa jadi kehidupan mereka sendiri menjadi tidak seimbang dan bisa jadi hampa, karena segala sesuatu yang mereka ucapkan tidak sejalan dengan yang mereka hidupi. Mereka hanya bisa berkoar-koar membicarakan kebaikan atau kebenaran, tetapi mereka sendiri enggan untuk melakukannya. Hal ini terjadi karena mereka tidak menyadari diri sebagai bagian dari Allah. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai dasar kekuatan iman mereka. Mereka lebih banyak menjadikan kesenangan-kesenangan semu sebagai dasar atau pijakan mereka. Akibatnya, kadangkala apa yang mereka ucapkan tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Jika kita melihat realitas atau kenyataan yang terjadi sekarang ini, banyak dari kita yang menampilkan identitas diri yang palsu. Maksudnya, seringkali kita tidak menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu sejalan dengan apa yang kita katakan. Kita seolah-olah melupakan identitas kita sebagai ciptaan Tuhan. Dalam kisah penciptaan manusia, kita semua tahu bahwa kita diciptakan seturut rupa dan wajah Allah. Namun, dewasa ini kita lebih menampilkan wajah Allah yang palsu, wajah Allah tanpa belas kasihan, tanpa pengorbanan, dan sebagainya. Kita lebih suka berbicara tentang kebaikan atau kebenaran, tetapi kita hanya mengharapkan orang lain yang melakukannya, tanpa ada inisiatif sedikit pun untuk bertindak. Atau kita memang sudah bertindak untuk menolong orang lain atau menyuarakan ketidakadilan, tetapi kita menjalankan semua itu tidak dengan sepenuh hati, alias setengah-setengah saja. Padahal, jika kita menyadari diri kita sebagai wajah Allah, maka kita pasti mampu menyelaraskan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, sehingga kehidupan kita sendiri menjadi kunci kesaksian iman bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengenal dan menyadari diri kita sebagai rupa atau wajah Allah. Dengan kesadaran demikian, kita tentunya lebih tahu diri ketika berbicara dan bertindak. Dewasa ini, kesanggupan untuk menyadari diri kita sebagai wajah Allah tentunya tidak mudah. Kita perlu melakukan hal-hal yang sederhana yang pastinya akan membentuk diri kita, kepribadian kita sebagai bagian dari Allah. Kita perlu mencintai sabdanya untuk bisa mengetahui apa yang Ia mau dari kita, apa yang Ia tuntut dari kita sebagai pengikutnya. Selain itu, kita juga perlu membangun relasi dan mendekatkan diri dengannya dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Jika kekuatan hati dan iman kita telah sungguh-sungguh murni dari Allah
karena relasi kita yang erat dengan Tuhan, maka apa yang kita tampilkan di hadapan orang lain juga akan sejalan dengan apa yang kita imani. Kita tidak lagi menampilkan hal-hal yang palsu, tetapi dengan penuh tanggung jawab, kita menjadi pribadi yang menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih, tidak menjadi pendendam, pemarah, dan sebagainya. Kita juga bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang demikian, Allah yang tampak dalam setiap tutur kata dan tindakan kita. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan jiwa kami, agar kami mampu menyadari diri sebagai ciptaan-Mu, dan dengan demikian kami juga mampu menyelaraskan apa yang kami ucapkan dengan segala tindakan kami, sehingga kami dapat menampilkan wajah-Mu yang ilahi kepada sesama kami. Amin. Saudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, sobat tumbuh bagus. Mari batu siram dengan air kasih, supaya berbuah banyak.